Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La nabiya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kalian pernah ngerasa nggak ketika kalian menyampaikan sesuatu terhadap seseorang, kalian udah ngomong panjang lebar, tetapi orang tersebut nggak paham dengan apa yang kalian sampaikan. Makin dijelasin, makin nggak paham. Bahkan mungkin tersinggung dengan apa yang disampaikan, padahal niatnya baik terhadap dia. Ternyata 1400 tahun yang lalu ada seseorang yang komunikasinya begitu efektif, sampai orang-orang yang awalnya tidak menyukai menjadi suka, yang awalnya membenci menjadi mencintai. Siapa lagi kalau bukan beliau, the one and only Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video ini kita akan bahas 3 prinsip komunikasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa langsung diterapkan sebagai pendidik, sebagai pelajar, bahkan di media sosial. Mau tahu bagaimana pembahasannya? Simak terus video ini bersama saya, Muhammad Firdaus, mahasiswa Institut Nida El Adabi. Check it out. Dalam Islam, komunikasi ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga komunikasi ini merupakan bagian dari dakwah dan pendidikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran surat Toha ayat 44. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Orang yang kepalanya keras sekalipun, kalau kepada Fir'aun saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertutur lembut, apalagi kepada siswa, kepada anak didik, atau kepada rekan kita sehari-hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh sempurna bagi kita semua untuk menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik kepada sesama manusia, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya berkomunikasi dengan para sahabat dengan bertutur kata yang lemah lembut. Prinsip yang pertama yaitu lemah lembut dan tidak kasar. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sanahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sikap lemah lembut tidak pernah ada pada sesuatu kecuali untuk menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam praktiknya, sebagai contoh, apabila ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan di depan umum, maka hendaknya seseorang tersebut diajak bicara secara empat mata, tidak langsung ditegur di depan umum. Nah, tujuannya adalah agar si orang tersebut yang melakukan kesalahan tidak merasa dirinya direndahkan atau tersinggung, seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal ya. Bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu walaupun tujuannya baik, bahkan mungkin bisa membuatnya tersinggung. Itu adalah prinsip pertama, yaitu lemah lembut dan tidak kasar. Prinsip yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif dan empati. Dalam riwayat yang menggambarkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkomunikasi, disebutkan bahwa ketika ada seseorang yang sedang berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memalingkan wajahnya, beliau tidak pernah terlihat terburu-buru. Bahkan Nabi Muhammad SAW menghadapkan seluruh tubuhnya kepada lawan bicaranya sampai orang itu menyelesaikan pembicaraan tersebut.
Bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin umat yang begitu sibuk mengurus dakwah, negara, bahkan keluarganya, masih tetap meluangkan perhatian penuh kepada siapapun yang berbicara dengannya. Entah itu sahabat besar, orang biasa, bahkan anak kecil sekalipun. Sikap ini yang dalam ilmu komunikasi kita kenal sebagai mendengarkan aktif atau active listening. Jadi bukan hanya mendengarkan suara saja, tetapi benar-benar hadir secara utuh untuk memahami perasaan atau maksud lawan bicara. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang berbicara kepada kita, kita perlu benar-benar mendengarkan apa yang dia sampaikan. Entah itu pertanyaan, keluhan, atau bahkan alasan. Jadi bukan langsung memotong pembicaraan atau bahkan menyalahkan lawan bicara kita. Banyak konflik yang terjadi pada saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita itu bukan karena isi pesannya, tetapi lawan bicara kita merasa tidak didengarkan. Sikap empati inilah yang memang perlu kita pahami, bahwa mendengarkan seseorang secara aktif itu sangat diperlukan karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang ketiga adalah memilih kata secara bijak dan menyampaikan pesan secara bertahap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan larangan besar secara langsung dan kaku dalam sekali waktu. Contoh paling jelas adalah proses turunnya larangan khamr atau minuman keras. Larangan ini diturunkan secara bertahap melalui 3 fase. Fase pertama, Allah hanya menyebutkan bahwa pada khamr terdapat dosa besar dan sedikit manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Fase kedua, Allah melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk, yaitu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 43. Barulah pada fase ketiga ini Allah menurunkan larangan total dan tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Allah menyebutnya sebagai perbuatan keji dari perbuatan setan yang harus dijauhi. Kenapa bertahap? Karena perlu kita pahami bahwa untuk mengubah keadaan atau perilaku seseorang yang sudah mengakar selama bertahun-tahun itu membutuhkan sebuah proses, memerlukan kesiapan hati, bukan sekedar perintah instan yang bisa dipaksakan. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mendapati seseorang yang sedang melakukan perilaku yang keji, kemudian kita nasihatinya, kita jangan pernah berharap bahwa dengan sekali ucapan atau nasihat saja bisa merubah perilaku dirinya. Dibutuhkan pendekatan secara bertahap, konsisten, dan juga kesiapan mereka untuk menerima apa yang kita sampaikan. Jadi bukan dipaksakan dalam satu waktu saja. Dari ketiga prinsip tadi, ada hal yang mungkin sering kita lewatkan atau sering kita lupakan, yaitu mempraktekannya secara nyata atau memberikan tauladan. Jadi bukan hanya sekedar teori belaka saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh sesuatu tanpa beliau sendiri yang pertama kali mempraktikannya. Contohnya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang kesabaran, beliau sendiri yang paling sabar menghadapi cacian dan lemparan batu dari penduduk Taif. Ketika mengajarkan kejujuran, beliau sendiri dikenal dengan gelar Al-Amin sejak sebelum diangkat menjadi Rasul. Hal ini mengingatkan kita bahwa komunikasi yang paling efektif bukan lewat kata-kata, tetapi lewat keteladanan. Ketika kita mengajarkan kejujuran terhadap seseorang, tetapi kita tidak berperilaku jujur, maka pesan tersebut tidak akan sampai. Begitupun sebaliknya. Terkadang keteladanan jauh berbicara lebih keras dibandingkan ribuan kata nasihat. Di era digital seperti sekarang, prinsip ini justru menjadi semakin relevan saat kita berkomunikasi lewat WhatsApp, Instagram, atau bahkan kolom komentar YouTube. Sangat mudah bagi kita untuk menjadi kasar,
memotong pembicaraan orang lain, menyampaikan sesuatu secara instan tanpa mempertimbangkan kesiapan orang lain menerimanya, bahkan menasihati orang lain tanpa kita sendiri mempraktikannya. Sebagai generasi yang hidup di era digital, tugas kita adalah membawa nilai-nilai ini, bersikap lemah lembut, empati dalam mendengarkan, kebertahapan dalam menyampaikan, dan memberikan keteladanan nyata ke dalam setiap pesan yang kita sampaikan, entah itu di ruang publik maupun di ruang digital yang jauh lebih luas jangkauannya. Jadi, mari kita simpulkan ketiga prinsip komunikasi Nabi Muhammad SAW yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lemah lembut dalam menyampaikan. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Serta yang ketiga, memilih kata secara bijak dan bertahap. Dari ketiga prinsip tersebut, kita harus bisa memberikan teladan nyata, bukan hanya sekedar teori belaka saja. Yuk kita berikan challenge atau tantangan untuk diri kita masing-masing. Mulai hari ini, kita usahakan menggunakan komunikasi yang baik ketika kita berkomunikasi dengan teman, keluarga, orang tua, atau bahkan memberikan komentar di media sosial. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan komunikasi yang baik dimanapun kita berada. Saya Muhammad Firdaus, mahasiswa Institut Nida El Adabi semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam, pamit undur diri and peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.